Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau, maaf saya menanyakan tentang di luar tema. Ini masalah mensyiarkan agama Allah. Biasanya kan di bulan suci Ramadan ini ada kegiatan tarawih berjamaah atau tadarus. Nah, kalau misalkan tarawih biasanya imam itu sendiri itu menggunakan pengeras suara. Sedangkan di musola-musola lain tidak menggunakan pengeras suara. Ketika imam menggunakan pengeras suara, kadang di masjid itu cepat sholat tarawihnya, sedangkan di musola agak lama sedikit. Nah, yang saya tanyakan situ kan pasti dari musola itu terganggu. Itu di masjid cepat banget sholat tarawihnya, sedangkan di musola lama. Nah, apakah itu termasuk mensiarkan agama Allah atau tidak? Sedangkan dalam hadis Rasulullah kan disebutkan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman orang yang mengganggu tetangganya. Nah, yang saya tanyakan itu makna mensiarkan agama Allah yang sesungguhnya itu seperti gimana, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mengangkat syiar, menyuarakan Al-Quran di waktu yang layak, di bawah jam 10 umum, di masjid-masjid ada suara adzan, kemudian sholat berjamaah, suaranya dikumandangkan, itu hal yang wajar saja. Apalagi di lingkungan kaum muslimin, tidak dianggap sebagai mengganggu. Bahkan kalau ada orang baca Al-Quran lewat mikrofon, itu tidak mengganggu. Kecuali mikrofonnya ditaruh di depan kuping kita. Sekarang Buya pengen tanya, siapa sih yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran? Yang dibaca dengan wajar, bukan jerit-jerit. Tidak ada yang merasa terganggu. Yang terganggu adalah orang yang hatinya lagi marahan dengan masjid sebelah. Karena sudah dari awalnya tidak cocok dengan masjid sebelah, makanya marah terus. Pengennya mencari-cari kesalahan. Bisa jadi seperti itu. Atau sudah tidak cocok dengan seseorang. Biarpun suaranya merdu, tetap tidak merdu. Memang disebutkan bahwasanya kalau ada orang baca Al-Quran mengganggu orang lain, tidak diperkenankan. Waktunya orang tidur, tiba-tiba baca Al-Quran. Sekamar begini. 2, 3 tidur. 1,5 sakit. Tiba-tiba baca Al-Quran keras-keras. Ya kan? Sangat mengganggu. Cuman pertanyaan memang siapa yang merasa terganggu dengan Al-Quran? Apalagi di saat dibaca dengan normal. Jadi kadang orang menilai ini dengan berlebihan. Suatu ketika pernah ada sebuah masjid ceramah tidak boleh di menara dan seterusnya. Karena takut ganggu yang lainnya. Baik. Yang terganggu adalah orang yang dari dasarnya memang ada kebencian. Asalkan jamnya masih wajar-wajar saja. Sementara konser pun ternyata di tempat yang berdekatan juga tidak ada masalah. Padahal lebih mengganggu lagi. Jadi kadang-kadang masalah mengganggu tidak mengganggu ini tergantung siapa sih yang merasa terganggu. Kalau mungkin kekerasan hanya minta dikurangi saja. Misalnya ada suatu ketika ada orang datang kepada kami, masjidnya itu pas, mic-nya itu ngadep ke rumah sebelah dan pas di kamarnya dia. Ada orang Cirebon, sehingga setiap Allah yarhamu, semoga Allah mengampuninya, sudah meninggal, beberapa waktu yang lalu meninggal. Jadi setiap hari marah kalau dengar adzan mesti kaget. Sebenarnya tidak perlu begitu, tinggal saja mungkin kita membantu, kita belikan cakak yang lebih tinggi lagi sehingga nanti tidak pas, karena pas dari masjid ini pas tetangga lah, ini kamarnya kan pas, ajib bener. Allahu Akbar, ya kaget. Bukan adzan bikin marah, tapi dari sebelumnya pasti ada sesuatu. Ada permusuhan yang tersembunyi, pasti ada. Dengki, benci, marah, itu ada. Kalau normal enggak akan ada masalah. Yang perlu dibenahi adalah hati. Cuman semuanya harus koreksi. Kalau misalnya mikrofon kita terlalu keras sampai menjadikan sholat itu tumpang tindih misalnya, mungkin perlu dikurangi sedikit. Karena bisa jadi jamaah yang berada di musola itu karena tidak ada mikrofonnya, tiba-tiba dengar masjid yang besar pakai mikrofon waladhdallin, bisa ikut amin. Karena itu kejadian di pondok ini, anak putranya jadi imam, anak putrinya lagi sholat di sini. Anak putri di belakang nggak tahu imamnya di mana. Tiba-tiba ucapan waladhdallin dia bilang amin, kan. Tapi nggak marahan karena ada kebencian di sini. Tinggal dibenahi saja.
Tinggal dibenahi saja silaturahmi yang baik. Kita tidak perlu menyalah-nyalahkan. Tapi bagaimana kita komunikasi yang baik? Kalau memang ternyata terlalu keras mungkin dikurangi atau bagaimana. Atau mungkin juga kadang-kadang gara-gara dia lebih dulu, anak kecil lebih senang ke sana. Jadi jangan sampai kita ini prasangka buruk deh. Lalu kita mengatakan itu mengganggu dan sebagainya. Bagaimana syiar kok mengganggu? Sebetulnya yang paling bagus adalah bagaimana kita membangun komunikasi antara musola dengan musola. Kalau seandainya bisa dikumpulkan alangkah baiknya. Kalau tidak, tetap silaturahmi yang baik. Tidak boleh ada merasa terganggu. Dan kalau memang ada aduan bahwasanya musola itu mengganggu, perlu dikoreksi kembali. Barangkali benar. Karena kita tidak ngerti bagaimana kita naruh mikrofonnya, pengarah suaranya dan sebagainya. Sebaik-baik orang adalah yang koreksi diri. Bukan selalu ngoreksi orang lain. Kalau benar itu kejadian, maka dari pihak yang musola perlu harus jujur. Apakah kamu tidak punya masalah dengan orang di masjid? Karena masjid dengan masjid kadang-kadang persaingan dalam waktu tertentu. Mulai dari nanti rebutan zakat, rebutan donatur, macam-macam. Jamaahnya banyak kesana ribut. Ini yang terjadi di sebagian masyarakat. Jadi kadang-kadang tidak murni permasalahannya karena mikrofon mengganggu, bukan. Bisa jadi karena hal lain yang kita tidak tahu di balik itu semuanya. Tapi kalau tidak ada masalah, nggak ada merasa terganggu, hanya paling aneh saja seperti yang terjadi di sini. Kayak begitu. Suaranya lantang betul karena semua mikrofon disambungkan. Tiba-tiba anak di belakang bilang amin, kan begitu. Jadi ini permasalahannya adalah hati yang perlu ditata. Kemudian sisi lain, memang mungkin sekali mengganggu sebagian orang karena suaranya terlalu keras. Ya apa sih salahnya mengurangi sedikit? Tapi dua-duanya harus koreksi. Tapi dengan budaya saling menyalahkan, ini adalah budaya yang tidak dibenarkan. Waduh syiar kok kamu salah-salahin saya. Itu juga nggak benar ngomong gitu, namanya egois. Ada orang ingatkan apa sih untuk kita mengevaluasi, untuk koreksi diri, apa sih salahnya? Kemudian yang merasa terganggu harus koreksi kembali. Cuma sebegitu saja kok terganggu, ada apa sih dengan hati saya? Jadi kalau semua koreksi dengan dirinya sendiri mudah diselesaikan. Yang jadi masalah adalah persaingan. Dan ingat persaingan, masjid dengan masjid persaingan loh ya. Sampai di sebuah kampung itu berantem yang ronda apa namanya? Pada bahasa kita apa namanya? Kalau Jawa Timur ronda. Di sini apa? Ngompreng. Ngoprek orang puasa. Itu jor-joran antara musola sana dengan musola sini, berantem itu. Di samping kadang nyuri nanas, mangga, itu macam-macam ada tambahannya. Biarpun kadang ada yang tidak sholat, hanya rame tok. Wah berantem itu pernah kita menemukan. Kalau sudah lawan, kalau sudah ada depan kenceng-kencengan itu, pendung-pendungan itu. Ini kan sudah nggak benar aturan-aturan begitu. Nah, ini perlu dibenahi adalah hati. Maka kita tidak pengen bahasanya semuanya saling prasangka buruk, tidak sebaiknya seperti itu. Komunikasi yang baik baru nanti ada solusinya. Kita tidak mengatakan bahasanya yang syiar salah atau yang menegur salah, tidak, koreksi lagi dua-duanya.